apakah Bu Yana sudah menyelesaikan urusan? Apakah dalam menyelesaikan urusan itu ada hambatan yang menurut Bu Yana saat itu sangat saya pernah sampaikan sama ibu itu pertama saya harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sini, tapi alhamdulillah mungkin karena saya bisa beradaptasi dan bisa berkolaborasi, akhirnya walaupun harus ada tahap demi tahap yang harus saya lalui, alhamdulillah tidak ada. Jadi kalau mengingat dari Menyeroka, yang paling menarik bagi saya adalah sudah berkegiatan akademik. Iya. Mungkin bisa bercerita proses dari awal hingga sampai hal itu benar-benar sudah terlaksana. Iya. Waktu di pembagian 1, saya sempat mengutarakan sama belajar beberapa program. Jadi sebelum BP, sebelum pertandingan saat itu, saya sempat mengutarakan sama Pak Eri sebagai wakil karena kan di sini semua berkolaborasi. Jadi ada PLP, juga ada pelaksana PLP yang saya harus menyampaikan itu sama keduanya. Dan alhamdulillah tidak ada penolakan. Dan yang pertama itu program yang pertama yaitu komunitas untuk akademi. Karena kan satu juga mungkin untuk menyampaikan teman-teman bisa berkumpul. Karena kan di sini juga luas itu aja. Kalau di belakang kadang jarang ke depan. Ya. Yang di depan juga jarang ke belakang karena jauh. Kelasnya Iya. berjauhan. Jadi kadang yang di belakang itu kumpulnya di perpus. Kalau tidak ada acara yang resmi seperti KKB, itu kumpulnya di perpus. Kalau yang di depan ya kadang di sini atau di ruang guru di sebelah. Seperti itu. Itu yang di depan. Akhirnya saya mengatakan untuk program pertama itu untuk komunitas akademi berhubung di pikiran saya karena waktu sama pandemi itu KKB lulus di sini ya beda dengan di satu. Waktu di satu itu iya walaupun pandemi daring kita masih tetap jalan. Iya kebetulan kan saya sendiri juga pengurus di sana sampai di sana seperti itu, jadi harus ada wadah sendiri di sekolah. Jadi saya mengusulkan itu dan alhamdulillah diterima karena untuk kebaikan bersama dan untuk saling sharing. Waktu daring itu kan kita butuh bagaimana menghadapi anak, kemudian teknik-teknik pembelajaran yang kita berikan. Jadi seperti classroom atau apapun kita sayangnya di situ kan lebih nyaman seperti itu ya. Program yang kedua yang saya ajukan itu kemarin tentang pengolahan sampah, tentang kesadaran anak-anak pada lingkungan. Kok kebetulan alhamdulillah ada kurikulum baru di kurikulum Merdeka di kelas 1 dan 4 ini ada T5, ada penguatan proyek. Kok ya jadi kita sharing lagi, kita kumpul lagi. Awalnya sekolah itu mau mengambil berkebinekaan ya. Kemudian saya mengingatkan program awal saya sudah ajukan tentang ini kaitan dengan pengolahan sampah. Ini sudah Bu Yana ini seperti itu aja kok. Ya dapat tanggapan lagi, alhamdulillah dari wali murid juga ada dukungan, walaupun awal-awal untuk datang ke TPA itu saja, mohon maaf ya itu memang ide saya untuk ke TPA. Jadi kalau hanya sempat ada penolakan di awal, waktu kita sharing dengan wali murid dan rekan-rekan guru juga ada sempat kok harus ke TPA, itu TPA Bu, nah seperti ini. Bagaimana kondisi anak-anak nanti ke TPA? Apa tidak ke TPS saja di sini di sekolah kan kebetulan di sini juga ada ya. Iya. Cuman menurut saya kalau di sekolah saja kan anak sudah tahu dan itu sampah yang memang dari kita. Terus anak belum dapat gambaran bagaimana kalau kabupaten sampahnya seperti apa, dari mana. Akhirnya disepakati. Awal itu ada gambaran dari Bapak Ibu guru untuk wali murid kelas 1 akan ada penolakan. Ternyata luar biasa ya. Mereka itu siap Bu Yana, saya dukung kalau memang mau ke TPA ya kelas 1 dan kelas 1. Padahal awal wali kelasnya juga sempat ragu apakah boleh karena kondisi masih seperti ini. Betul. Ternyata pas kita sudah sepakat setelah melakukan
kolaborasi dengan DLK, sempat awal DLK yang menolak. Nah, karena berkaitan sedang kondisi persiapan untuk hari tua. Nah, jadi gimana ini? Oh ya sudah, saya sampaikan seperti ini. Ya sudah Pak, kalau memang tidak bisa, berarti saya harus menyampaikan sama wali murid. Karena ini kan juga keinginan wali murid yang kesana, bukan Bapak Ibu guru. Jadi saya seperti ini. Hanya memang arahan dari sekolah. Akhirnya, oh kalau dengan wali muridnya juga berarti itu kesana. Otomatis yang kelas 1 mendampingi Pak. Itu poin buat kita, akhirnya seperti itu. Jadi kita nggak hanya memberikan sama anak-anak kesadaran itu, tapi juga sama wali muridnya secara tidak langsung. Ya, akhirnya goal belajar. Jadi kita kesana. Dan itu jadi yang pertama di SD katanya yang kesana. Jadi anak-anak motivator ini. Ya, benar, saya juga pun baru tahu tempatnya. Saya sendiri sama DPA ya tidak tahu itu. Kok nyampe di sana akhirnya ya wah juga gitu dengan pengolahannya yang banyak. Cuman waktu itu saya hanya upload beberapa bagian aja ke status karena dari pihak DLK-nya sendiri tidak mengizinkan untuk sementara berhubung persiapan untuk ada di kelas seperti itu. Saya jadi tertarik mengajak bersama juga. Anak-anak pemahaman masyarakat di lingkungan saya untuk sampah memang juga masih sama. Iya. Oke, terima kasih Bu Yana. Berarti di sini yang menjadi garis besar saya adalah program yang sudah dilaksanakan Bu Yana. Di program itu menurut Bu Yana sudah sesuai harapan dan apakah sudah tercapai tujuan dari programnya sendiri? Alhamdulillah. Kalau ditanya tujuan saya awal kan KKD ini bagaimana teman-teman bisa kumpul, bisa sharing, bisa memecahkan kalau ada masalah-masalah seperti itu. Kemudian bisa saling belajar, menularkan apa yang didapat, termasuk Pak Eri kemarin tentang Google Master Training itu yang juga dilaksanakan KKD seperti hal yang sangat bermanfaat. Saya sangat bermanfaat dan ini merupakan hal baru. Kalau di awal itu berpikirnya Pak iya guru-guru mau ikut, kadang kan malas-malasan kalau cuma di sekolah. Ternyata itu di luar Ekspektasi di luar yang saya sangat bermanfaat dan insya Allah tujuannya tercapai untuk di KKD. Kemudian kalau untuk di pengolahan sampah ini kan masih proses ya, jadi masih belum sampai di tahap akhir karena nanti ujungnya saya ingin ada kamera karya untuk di G5 ini dan nanti ada tindak lanjut dari kamera karya itu untuk masuk ke tema kewirausahaan di semester 2 itu juga dapat kaitannya dengan lingkungan hidup karena kan di visi saya juga tidak ada lingkungan hidup, jadi saya dapat menyarankan sama pihak sekolah untuk dapat mengambil poin yang ada kaitannya dengan sampah karena nanti di tema 2 ini saya ingin ada yang sampah juga karena kan bersama di belajar jadi kita ada karena kan temanya berwirausaha. Jadi ada bank sampah, anak-anak lebih tertarik untuk mengumpulkan sampah, kemudian ditukar menjadi uang atau barang-barang lain yang berharga, seperti itu saja. Jadi itu nanti yang ingin dicapai di semester 2. Kalau yang sekarang sampai di pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, kebetulan di sekolah ada alatnya, itu yang membuat saya juga tertarik untuk mengangkat itu dan juga kebiasaan anak-anak yang harus ditingkatkan kesadarannya seperti itu. Yang ketiga itu pembelajaran digital. Alhamdulillah walaupun masih belum maksimal tujuannya tercapai, tapi sudah seperti tadi ada hasil. Ada hasil, anak-anak sudah bisa. Ini masih persempat masalahnya. Kalau sudah kelas 6 kan sudah terbiasa IT, laptop juga iya. Kelas 5 kan sekarang sudah dikenalkan melalui AMDK atau apa. Ini kan mereka lebih kalau kelas 4 kan masih hal baru. Tapi ya itu alhamdulillah sudah tercapai. Kalau saya belum selesai dari sudah ada progres ya dari perubahan. Betul, itu juga sangat menarik sekali program kerja yang sudah dilaksanakan di komunitasnya Bu Yana hingga sampai istilahnya tujuan itu sudah hampir tercapai. Baik itu komunitas yang sifatnya
Bu Yana menyampaikan ada suatu tindak lanjut. Tindak lanjut yang ingin saya tanyakan yang pertama, tindak lanjut untuk program komunitas yang akan dikembangkan itu kira-kira apa? Sudah ada gambaran belum? Atau sudah ditentukan bersama komunitas? Mungkin merencanakan program jangka panjang, karena yang kita buat masih program jangka pendek ya. Terus programnya itu lebih terstruktur. Kalau dukungannya dari ketua KKD terutama, wah ini sangat positif sekali. Kalau sudah ini nanti bulan depan kegiatannya apa, nah, seperti itu kan biasanya di motoris ya. Iya, ini itu pasti terlaksana gitu kalau sudah ada semangat dari ketua KKG-nya, oke, jalan aja gitu. Dan pengisiannya kan selalu diharapkan ada pengisian seperti itu. Nah, mungkin untuk depan ini tadi kita membuat program yang sudah terencana, sudah termasuk ada sendiri ya untuk KKG, karena kan untuk ini selama berjalan ini masih belum ada. ART-nya belum ada ya, belum tersusun ya. Ya, itu harapannya untuk ke depan. Saya tertarik sekali ya, karena di antara sekolah-sekolah yang saya kunjungi dalam pendampingan, rata-rata mereka itu sangat sulit untuk membentuk komunitas. Karena katakan itu tidak semua guru, walaupun bilang katakan senior, tapi bisa menerima sebuah perubahan. Kalau lagi perubahannya itu mungkin 180 derajat dari apa yang sudah dilaksanakan. Tentunya ada hal yang menarik ya Bu Yana ya, ketika merintis komunitas, entah itu baik yang mungkin ada yang dari sisi penolakan, ketidakyakinan, atau hal-hal yang bahkan ada yang memberikan keyakinan tapi hanya di sebuah ucapan secara verbal, tapi implementasinya tidak. Itu bisa diceritakan. Ya, saya pun sempat menemukan itu di awal. Ada yang saya kalau dilaksanakan kan setelahnya kita mengajar. Jadi tidak ada jam pulang, tidak ada. Kita pembelajaran seperti biasa ya. Jadi itu yang sempat ini dikhawatirkan, ada guru-guru yang tidak mengikuti bagian, karena kan ya seperti yang belajar tadi menyampaikan ada bagaimana ya sih paham lah. Jadi tidak sama apa yang mereka pikirkan itu tidak sama dengan yang tadi saya sampaikan yang mendukung banget. Tapi kita positif thinking ya, kita berusaha dengan melakukan pendekatan supaya ini bisa terlaksana. Ya alhamdulillah pada saat KHD pertama itu kebetulan itu pembahasan saya di KHD. Karena kan dari ketua KKG juga menyampaikan, oke, kita mengadakan ini di bulan depan sesegera mungkin ya. Iya harus ini. Terus apa? Mobilisasi apa? Nah, seperti itu kan jadi kendala. Kalau kita tidak ada pengisian, kemudian tidak ada masalah, karena kan guru-guru tidak harus melakukan sharing atau tentang hal-hal yang dihadapi, masalah yang dihadapi itu di komunitas seperti KKG. Tapi kan seperti tadi saya sampaikan, kalau di belakang ada guru-guru itu berkumpulnya di perpus. Jadi pada saat berkumpul itu kita tidak resmi menyampaikannya, bicara-bicara itu disampaikan di situ. Nah kalau guru yang di depan susah untuk ke belakang karena kan jauh, jadi kumpulnya di ruang guru. Nah, ya itu tadi alangkah saya kan sempat bisa mengambil senior dan awal-awal itu juga apa ya tidak positif, mungkin tidak mungkin terlaksana seperti itu. Akhirnya saya menyampaikan itu, alangkah baiknya kumpul gitu, jadi tidak di sini pendapatnya di sana jadi kalau kumpul dari satu kan kita banyak pikiran, banyak pendapat dan banyak pertimbangan dan bisa mendapatkan yang lebih baik lagi sarannya seperti itu. Dan juga yang penting ada waktu disampaikan dulu, jangan langsung dan hari ini kumpul enggak seperti itu. Saya sampaikan ada melalui beberapa orang yang sempat awal itu juga istilahnya tidak kurang ya, agak kurang itu. Akhirnya ya alhamdulillah pertama itu pertemuan pertama sangat baik semuanya, dan saya itu
Jadi di sekolah lama nggak ada juga KKG. Karena langsung di KKG gugus. Nah ini satu-satunya sekolah yang pernah saya apa namanya tempat untuk bekerja di sini, dan pengalaman pertama ada KKG ini. Jadi ada beberapa yang kadang itu kaget, KKG ini seperti apa? Iya, KKG seperti di gugus tapi dilaksanakan di sekolah dan memang formal, formnya formal, jadi tidak asal kumpul dan dinamakan KKG, enggak gitu. Jadi tersusun dan struktur. Iya, seperti itu. Jadi seperti itu. Biasa sekali, sangat luar biasa, dan ini juga menjadi suatu pionir, tentunya pionir sekolah-sekolah lain bahwasanya sangat perlu untuk KKG. Karena permasalahan kalau di KKG gugus itu kan permasalahan tiap masing-masing sekolah. Karena kalau KKG mini itu kan permasalahan yang ada di sekolah, sehingga nanti adanya kolaborasi yang positif di masing-masing kelas. Tidak akan ada sepertinya para banding-banding antara guru satu dengan guru yang lain. Guru ini kok seperti ini, sementara guru ini kok begini. Karena itu juga akan bisa mempengaruhi kematangan emosional dan psikologis siswa. Lebih lagi kematangan pada Apalagi kan di sini paralel. nah itu sangat berguna sekali. Ya kalau kita tidak sejalan berpikiran, Ya. tidak bisa berkolaborasi, akhirnya timbul pikiran yang kurang baik kembali. Tapi alhamdulillah di sini kolaborasinya bagus. Saya juga sekarang menemukan kerja teman sejawat saya di kelas 4 itu. Bisa kompak lah mereka satu tim pinci, jadi mengajar bareng, tidak di kelas sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Liana pernah mengajar guru lain untuk mengajar di sini ya? Memang ini karena kita berkolaborasi. Sedikit ada pengalaman yang sama ketika saya di Patokan ini kan juga paralel untuk membangun chemistry, ya, membangun chemistry antara kelas A dan B. Kita kan kebetulan kita kelas A dan B itu memang ya ada manis pahitnya. Ya betul. Saya juga pernah mengalami dulu dan itu menjadi sebuah pembelajaran. Karena kan tidak baik kalau kita saling bersikupu sendiri. Oh ini loh kelas yang paling bagus. Oh, ini yang bagus. Untuk apa? Seperti itu. Berarti ada catatan khusus dari saya bahwa solusi yang ada di lakukan ketika menghadapi permasalahan-permasalahan untuk komunitas ya KKG ini tadi. Yang pertama dibangun pola pikir atau mindset yang positif ini. Jadi bukan mereka menolak, hanya mereka perlu dipahamkan. Kemudian ada pendekatan. Bagaimana cara kita bisa membangunkan, kita lakukan pendekatan. Pokoknya dengan pendekatan kita akan tahu masalahnya. Bisa jadi dia proses begitu itu ada karena ada suasana hati yang mempengaruhi mungkin masalah keluarga, atau dia merasa kalau dibuat ini nanti murid kita tidak mampu. Ada ketidakyakinan sendiri pada diri tersebut. Dan yang ketiga saya ambil tadi Bu Yana menyatakan bahwa saya ada motivasi intern, yaitu motivasi dari diri Bu Yana sendiri, dan motivasi ekstern khususnya dari BPLT yang sangat memberikan dukungan yang sangat seluas-luasnya, serta rekan-rekan yang mau melakukan Iya. Kalau semuanya terjadi dengan adanya kerjasama yang baik dengan dukungan teman-teman, dan saya ketakutan saya di awal itu tidak terbukti gitu. Jadi tidak terjadi itu aja kan saya sempat menyampaikan di awal takut. Gimana ini apa yang bisa terjadi, ternyata alhamdulillah. Dan ketakutan itu muncul karena apa tuh? dengan saya di sini baru, Karena proses baru, ya merasa orang baru perlu saya adaptasi. di sini saya juga perlu mengenal dari masing-masing guru apa seperti apa berbeda. Jadi saya perlu memahami juga sama hati saya memahami anak didik saya seperti itu. Jadi akhirnya ya setelah adanya adaptasi kita merasakan harus saling bisa berkomunikasi. Yang penting itu komunikasi dulu. Jika kita susah, insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Karena kondisi saya di sini beda dengan kondisi yang saya hadapi di sini. Semua pasti akan ada sesuatu yang positif negatif di setiap itu pasti ada. Saya tahu ya Allah kita akan ya komunikasi ya. Tadi Bu Yana mengalami ketakutan karena masuk kelas sebagai orang baru, takut tidak ada penerimaan
tuh kok tertarik loh. Jadi yang ini saya tahu apa iya bu, lu kok mau gitu. Dari situ saya mulai bersih alat barunya tidak ada forum yang bisa mengumpulkan diri tetapi di luar rapat, karena kalau rapat itu kan memang lama di sini ya, jadi kadang tidak 1 jam 2 jam, walaupun juga rapat tidak pernah memulangkan siswa, jadi selalu setelah siswa pulang kita rapat. Kalau rapat itu pasti habis 1 jam 2, kadang 2 jam setengah 3 seperti itu. Nah akhirnya yaitu tidak bisa dilaksanakan di rapat untuk, karena kan ada tujuan sendiri ya. Akhirnya yaitu saya ada keinginan memang di awal, tapi saya menunggu kapan saya harus menyampaikan ini. Saya kan harus cek situasinya juga. Kok ternyata di pendampingan di Lokakarya 1 itu ada pertanyaan di isian LK itu untuk komunitas aktif di sekolah. Jadi saya harus mengundurkan apa yang saya bukan awal, karena kan teman-teman di sini sangat muda sekali seperti yang Bu Sri tadi. Walaupun usianya itu sekarang kurang 5 tahun pensiun, tapi keinginannya untuk belajar itu tidak seperti ada yang guru-guru masih usia 30, belum 40 ya, tapi sudah lulus gitu loh. Mumput itu ada yang seperti itu. Tapi saya melihat karena yang senior ini berminat, walaupun untuk ke IT memang kurang bekerja, tapi tertarik gitu. Salah satu contoh waktu awal itu saya membuka langsung, beliaunya kan saya titipin juga sama dengan beliau. Beliau tertarik, saya mau belajar sama dia. Saya itu sangat senang kalau ada teman dulu yang kemudian saya mengenalkan sesuatu, kan bagaimana pasti tidak menolak dalam artian apa nggak menolak gitu. Jadi kan kalau awal sudah seperti itu, kadang kita kan males mau melanjutkan, tapi kalau di awal sudah ada rekan-rekan yang ini, saya itu sangat senang. Apalagi pada saat awal untuk itu infeksi PKB itu rata-rata teman-teman itu passwordnya yang lupa. Nah jadi saya tanya ke satu-satu, kenapa tidak ikut? Saya nggak tahu passwordnya. Masa nggak tahu? Jadi karena saya sempat berpengalaman di pengurus juga, jadi saya itu tiap-tiap dulu sampai sekarang saya simpan. Ya, takutnya teman-teman itu lupa lagi. Saya mau minta lagi sama ketua KKG. Saya usahakan waktu itu Pak Taufik ini minta tolong bisa tidak passwordnya. Iya kemarin sudah minta, iya hilang lagi lupa katanya. Pokoknya sudah bilang sama yang bersangkutan sudah. Saya tidak akan langsung minta ke ketua KKG kalau tanpa konfirmasi sama yang bersangkutan, seperti ini. Jadi itu awal mula saya sampai berminat untuk sebuah komunitas, karena adanya ketertarikan guru-guru di sini untuk berkembang seluruh pelajaran kali ini telah selesai sesuai juga besok pagi dengan semangat belajar. Have a nice day. Masalah-masalah yang lain juga kita sudah bisa menyelesaikan permasalahan dengan baik. Jadi tentunya komunitas ini sudah bisa melaksanakan program-programnya dan nantinya di pendampingan 3 nanti progres-progres apa yang sudah dilakukan oleh komunitas mungkin bisa kita jadikan seperti sharing komunikasi. Karena yang pasti Diana terima kasih, ini adalah jujur yang betul. Ini Diana menganggap ini adalah sebuah pertanyaan yang begitu tidak kali. Jika saya lihat kedua putus yang saya amati, yang pertama putus 2 dan sekarang putus 4 ini sama itu menjadi merupakan seolah-olah ada sekedar arisan, karena untuk pengisian itu hanya menunggu kalau ada informasi dari tag atau di kelas, selebihnya tidak. Sehingga rekan-rekan selama ini sangat tergantung untuk
awal kan sudah saya sering lakukan misalnya jawab itu aja. Kalau di ikut grup merdeka kan ada tiket masuk Ya. itu ya itu padahal sudah kalau misalkan itu tidak dilaksanakan itu kegiatan karena tidak ada ya itu tadi mungkin karena gurunya tidak marah Jadi lebih merasa nyaman. mungkin itu. Terus yang kedua merasa nyaman. Saya kan ini memang spontanitas dan memang murni dari jawaban anak tersebut. Tidak saya mengada-ngada belajar. Jadi waktu itu saya tanya menurut anak yang kita berhasil untuk membuat poster dari kakak. Menurut Alma itu belajarnya setelah ada setelah ada ini aku merasa lebih nyamannya di mana? Yang mengganggu kalau sering pusing, kalau seperti itu sering manggil orang kan kalau anak-anak manggil nama orang tua kan sudah ada suka. Nah itu sudah tidak ada lagi. Jadi aku belajar lebih nyaman sekarang belajar lebih enak. Jadi rasa aman ya sih. Iya. Itu tanggapan dari apa yang kami berdasarkan Jadi belakang wedding di sini sudah terbentuk ya. Karena ini semoga yang berjalan dengan baik saja. Karena memang kita diharapkan dari awal proses pembelajaran belajar kan tujuannya adalah wedding. Gimana membuat siswa itu merasa happy dengan dirinya, bangga pada dirinya, namun tetap memiliki rasa empati lagi belajar karena kan ada yang menyampaikan apa tertekan kalau belajar karena kan harus begitu selesai apa seperti itu. Jadi ketika ada suasana atau guru begitu masuk kelas tidak menunjukkan sikap yang ramah, dia masuk aja dengan posisi yang agak wajah marah atau apa itu sudah membuat suasana hati Betul, kita kadang berubah-ubah ya Bu Aji. Kadang yang malas sendiri, kadang ya gimana. Tapi ya memang tuntutan ya Bu Aji. Kita harus bisa mengatur emosi. Kadang ya itu satu contoh. Misalkan menemukan uang. Ini anak-anak kemarin ini kejadian kemarin. Menemukan uang kemudian tidak bisa makan di sana. Temannya itu menyarankan misalkan kebiasaan. Temannya ini yang menemukan bilang jangan nanti kalau diserahkan ke Diana dipakai Diana. Nah, kalau misalkan saya di posisi guru mendengar itu, hati saya akan gimana? Kok biasa sampai ini ya? Jadi bahkan bisa jadi mereka mungkin kita akan meleburkan nah iya kalau tidak terbiasa dengan di situ saya belajar untuk mengatur emosi. Pengertian lah, kenapa kok sampai punya anggapan seperti itu? Padahal itu uang 500 rupiah. dia punya punyanya seperti itu dia punya alasan itu tidak perlu kita ganggu. Iya betul. Buat dia kepikiran Iya betul. Iya karena kan memang katanya sempat apa punya pengalaman diberikan penemukan diberikan ke guru ya kemudian yang menyampaikan itu mau ditaruh ke amal tapi tidak disebutkan itu aja. Jadi menilai mungkin kalau disaran kuliah itu seperti itu. Padahal saya waktu itu sebelumnya temannya itu menemukan tapi langsung diberikan ke saya. Ini uang mau kalau sudah tidak ada yang mengaku ini mau diapakan kita bilang serahkan di tabungan akhirat dari karena di sini ada tabungan akhirat ya ibu tahu dulu ya di situ nanti pada saat hari Sabtu ingatkan dulu takut lupa saya jadi kok ada kejadian lagi seperti itu munculnya kata-kata seperti itu jadi saya menyampaikan ini uang masih ada sayang nih di sini kan belum hari Sabtu saya gini jadi belum diumumkan belum diserahkan iya bu bantuan bagian dari sebuah refleksi. Iya, Refleksi jadi siswa dengan peristiwa atau tindakan yang sudah terjadi. kalau tidak bisa mengatur emosi kan kita bisa langsung Pasti akan merasa
tersinggung karena itu sebuah tuduhan. tuduhan, dan yang kedua adalah siswanya. Nah, betul Berarti ya. prinsip seorang guru menganggap guru adalah paling benar, Iya. paling benar, paling punya kuasa kepada anak-anak. Padahal untuk proses belajar di proses belajar di Wantoro itu kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa justru Iya, betul. Karena harus berpihak sama anak. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Yana untuk semua pertanyaannya sudah menjelaskan dengan bilang dan baik. Artinya hasil dari diskusi kita atau sharing kita pada kesempatan kedua ini menjadi sebuah kemudian Bu Yana harus melakukan implementasi yang harus diselesaikan. Lagi akan hadir. Saya silakan. Ya, kemudian jangan mau mulai. Ya, mulai. Kemarin saya share untuk oke, belum. Kalau nggak apa-apa. Ini harus diketik atau ini kebetulan tadi kan memang ada notulen, ada apa kita pakai itu tadi, jadi tidak apa-apa pakai itu. Itu kan bukan format yang harus saklek seperti itu. Jadi kemarin itu lebih mudah, karena kan ada yang bingung cara menghitung seperti apa. Terus untuk dokumentasi, namanya nanti dari video Nanti jadi satu. di aja kalau durasikan sesuai dengan itu tidak harus sepanjang perjalanan dari awal bisa lakukan ini nanti sudah Saya ikut atau saya linknya yang saya share. bisa dua-duanya atau ini tidak ada masalah. Kalau dokumennya mungkin nanti saya di laporan perlu ada foto-foto videonya aja saya karena di sini untuk pemaparan selain kepala termasuk video dan juga belum semua kegiatan terjadi di dalam Kira-kira apa paling akhir? Tapi upaya sih kan masalahnya iya, tes ya. paling enggak Sabtu sore atau Sabtu hasilnya pokoknya sebelum lokal 2 upayakan iya ya itu terus kita bisa jadi jam 8 gitu Iya. ketika sharing kita bahas persiapan apa saja yang paling enggak teman-teman yang akan di lokal 2 seperti apa. Maksudnya kalau ada LK dari lokal 2 karena sudah cepat dan kita bisa melaksanakan lokal nanti sesuai jadwal dan Iya. kegiatan lokal sudah besok ada di Saya bawa semua dokumen ini yang dibawa ke sana. Besok keempat akan saya kan ke PDP. Terus untuk lokal 2 nanti kita mengajar praktiknya berkolaborasi dengan yang lain, gurunya dari kota, nah juga pemerintah PDP kalau juga mengajar praktik dari SD di wilayah Pasti selama ini kan kita kumpulnya dengan SMA ya yang banyak ya. sekarang ada Bisa lebih ya. Kita kalau kemarin kita ke SMA, SMK, sekarang kita ke TK sama jadi memang di jadi kita proses pembelajaran kita ini benar-benar kolaborasi. Kalau dulu kan sangat kelihatan pembelajaran TK kayak apa, SD apa, SMP kayak apa, sehingga kita seperti terkotak-kotak. Kalau sekarang kan tidak. Nah, langsung bagaimana proses dari dasar sampai untuk ke padahal saya awalnya sempat bingung menjadi saya mau SD sendiri ya. dan kenapa image itu memang dari dulu guru SD seolah-olah itu terjadi memang. Jadi tertanam, itu tertanam dalam mindset. Sekarang kita harus mindset bahwasannya mereka ada karena dimulai dari guru SD. Guru SD memiliki tanggung jawab yang penuh karena membentuk anak yang besar, istilahnya psikologis anak itu. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ini dari kekurangan saya terkait dengan mudah-mudahan kekurangan saya bisa diketahui oleh Diana. Biasa kekurangan dari bagian saya untuk dari Allah karena kita sudah ditakdirkan dipertemukan untuk bisa bertemu.
hormati Bapak Ibu Guru beserta pendampingan Ibu Guru. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan rahmat dan hidup kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti penyaringan yang kedua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Bapak Ibu yang hormati, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari panitia satu dewan, ketiga penutup, dan keempat inti dari keluarga karya kami. Masih di acara pertama yaitu pembukaan, kita bersama-sama berkata masih di acara kedua yaitu sambutan dari Ibu dari satu dewan pada Ibu Saruni SPDI Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah wala hawla wala quwwata illa billah. Terhormat Ibu Guru dan juga Bapak Ibu Guru SDN 1 Jawa yang saya hormati. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat berkumpul dengan acara yaitu kegiatan pendampingan individu perubahan paradigma berikut pembelajaran visi dan prakarsa perubahan guru. Alhamdulillah kita bisa mengadakan kegiatan ini dan juga dinyatakan untuk bersilaturahim. Insya Allah Allah akan memberkahi dan untuk menambah persaudaraan. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah hadir di tempat yang insya Allah penuh mubarakah dan bermanfaat ini. Semoga Allah menijabah dan bermanfaat acara ini dengan baik dan lancar. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu SDN 1 Jawa yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di sini, yaitu untuk visi dan prakarsa perubahan guru ini semoga berjalan dengan baik dan lancar, yang tentunya nanti akan bermanfaat sekali kepada anak didik kita. Demikianlah Bapak Ibu Guru yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mengucapkan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara inti pada pagi hari ini sudah selesai dan akan langsung dilanjutkan oleh inti dari acara ini yaitu Ramadan ini pendampingan inti kedua yang akan langsung digabung pada moderator kita yaitu pengajar praktik Ibu Siti Nurani Ekspresi SPDI. Kepada beliau kita kami silakan. Yang saya hormati Ibu Keras Bu Sabuni, terima kasih sudah memberikan waktu, ruang dan kesempatan untuk bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada guru pemberdayaan mesin di Jawa 1 yaitu di Jawa Sebenarnya, khususnya pada hari ini dalam kegiatan pendampingan guru. Di dalam kegiatan nanti Bu Yana akan memaparkan visi beliau sebagai guru pembina yang akan menggerakkan SD di 1 Jawa ini sebagai paradigma ya, memberikan paradigma
bersama untuk menggerakkan suatu proses perubahan yang dimana. Dan tentunya apa yang dilakukan Ibu itu diharapkan bisa menjadi motivator bagi rekan-rekan, khususnya rekan-rekan guru komunitas yang ada di SD 1 Bawani untuk juga berperan aktif nantinya sebagai guru. Selain Bu Yana nanti akan menyampaikan visi, saya selaku moderator karena di dalam amanah ini kita untuk mendampingi Bu Yana, saya mengharapkan ada beberapa masukan ataupun usulan-usulan dari ibu kepala sekolah serta rekan-rekan komunitas atau sejawat, bagaimana nanti refleksi yang bisa kalian berikan, apakah visi dari Ibu Yana ini sudah mendukung dan sesuai dengan visi sekolah. Seandainya nanti ada hal yang dianggap kurang atau dianggap yang perlu ada pembenahan, mari kita lakukan dalam forum diskusi pada pagi ini. Itu waktu selebihnya akan saya berikan kepada Bu Yana selaku guru PSDC kawasan ini untuk sedapatnya memberikan paparan tentang visi yang sudah dibuat. Terima kasih untuk menghadiri semuanya dan kepada Ibu Yana yang bersilakan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan hari ini yaitu adalah pendampingan individual dari pendidikan yang akan perubahan paradigma pendidikan pembelajaran tentang visi dan visi dan prakarsa perubahan guru penggerak ini. Saya menangkap visi dari guru penggerak yaitu apa yang akan saya ingin saya inginkan dari diri saya terhadap murid-murid saya punya. Visi dari guru penggerak itu adalah memiliki hak, kemudian mulia, ekspresi, kemudian prestasi, berwawasan kita dan orang yang masih hidup. Saya mengangkat ini dari hal generasi yang berkarakter ini sendiri merupakan bagian dari beberapa Saatnya isi. berkebinaan global, kemudian karena itu adalah kreatif dan ada art di situ, artinya itu benar kritis, kemudian ada kata aktor di dalamnya adalah aktif bekerja. Jadi saya akan aktif kerjasama itu sebagai kata ganti dari gotong royong yang juga harus mencapai dalam profil belajar Pancasila. Karena dalam tujuan pendidikan nasional kita sekarang dalam tujuan merdeka yaitu adalah mencapai mewujudkan peserta didik yang memiliki profil belajar Pancasila. Dengan visi ini, bagaimana kita tahu bahwa visi yang kita lakukan itu yang ini tidak sudah kepada murid. Apakah dia sudah kepada murid? Maka saya harus melakukan dengan ini paradigma, adanya perubahan paradigma yang memiliki apresiasi melalui prakarsa perubahan belajar. Kita dapat mengidentifikasi visi mana yang akan kita capai terlebih dahulu untuk diumumkan dalam prakarsa perubahan tersebut. Di sini pendekatan belajar sendiri belajar di mana belajar itu yang pertama awalnya adalah dengan dua pertanyaan. Di sini ada pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sendiri yang nantinya harus saya capai. Di antaranya karena saya dari visi saya tadi itu saya ingin mencapai bagaimana membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah.
Dalam profil pelajar Pancasila sendiri kan terdapat beberapa dimensi, ada beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, ada lagi gotong royong, yang ketiga ada bernalar kritis, kemudian yang keempat ada mandiri, ada kreatif, dan berkebinekaan juga yang tadi saya sebutkan dalam buku saya. Kemudian untuk langkah berikutnya adalah ambil pertanyaan. Jadi dari pendekatan bahagia itu, B-nya tadi adalah buat pertanyaan, kemudian urutannya adalah ambil pelajaran. Di sini pertanyaan yang ketika ajukan yaitu siapakah orang yang pernah berhasil membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah. Kemudian yang kedua ada bagaimana dia mengatur murid untuk membiasakan berakhlak mulia. Yang ketiga, aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah. Dan yang terakhir yang saya tanyakan itu adalah situasi apa saja yang selama ini mendukung usaha mencapai siswa yang mulia tanpa diperintah. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu tentunya nanti akan ada tindakan yang perlu dilakukan, antara lain dengan mencari profil orang atau tokoh yang sudah pernah berhasil. Kemudian mencari tahu, mencatat bagaimana dia mengatur murid untuk membiasakan berakhlak mulia. Tahapan yang ketiga yaitu adalah gali mimpi. Di gali mimpi ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita buat adalah apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah sudah tercapai. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah. Yang terakhir, apa saja murid berakhlak mulia tanpa diperintah. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, tindakan yang dilakukan antara lain membuat gambaran diri saat membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah sudah tercapai. Kemudian yang kedua, mencatatnya dan mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha sebelumnya. Ini tahapan yang berikutnya. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah jabarkan. Pada tahapan jabarkan rencana ini, pertanyaan yang saya buat antara lain, apa langkah paling sederhana? Langkah pertama yang bisa kita lakukan. Kemudian berapa lama target untuk mencapai murid terbiasa berakhlak mulia tanpa diperintah? Yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah? Kemudian bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Yang terakhir, bagaimana cara kita untuk saling menyemangati usaha bersama membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah? Dari pertanyaan-pertanyaan saya ini, maka tindakan nantinya yang akan dilakukan antara lain membuat capaian yang realistis setiap minggunya. Kemudian yang kedua, membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di meja dan lemari kelas. Jadi mengingat Bapak Ibu. Dan yang ketiga, membuat daftar contoh sikap berakhlak mulia, kemudian memajangnya juga di kelas. Berikutnya, memasang di status media sosial setiap kegiatan atau sikap yang dilakukan murid dan yang menunjukkan berakhlak mulia. Untuk tahapan yang terakhir pada pendekatan bahagia ini adalah akun eksepsi. Di sini pertanyaan yang diajukan yang pertama, siapa yang bisa mengarahkan dan mengatur pembiasaan murid berakhlak mulia tanpa diperintah? Pertanyaan yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang ketiga, kapan usaha membiasakan murid berakhlak mulia ini akan dilakukan? Kemudian, bagaimana pencatatan kemajuan sikap pembiasaan berakhlak mulia? Dan yang terakhir, siapa yang akan menampung pembahasan tentang kesulitan dan kendala dalam membiasakan murid berakhlak mulia tanpa diperintah? Dari pertanyaan-pertanyaan ini, tindakan yang harus saya lakukan antara lain yang pertama, mengajak anak sejawat yang memiliki keinginan sama. Kemudian yang kedua,
Yang berikutnya melakukan sharing dengan teman sejawat dalam komunitas guru secara rutin. Kalau di Gawat 1 di sini komunikasinya adalah akademik. Dan yang terakhir selalu memantau dan mengingatkan murid untuk konsentrasi dengan pembiasaan yang dilakukan. Nah, hal-hal yang dilakukan ini adalah pendekatan belajar dalam mewujudkan visi yang ingin saya wujudkan kepada anak saya. Untuk mewujudkan visi dengan paradigma apresiasi tersebut melalui prakarsa berbahagia, praktik bergerak, yang namanya dapat menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan model pelajaran Pancasila yang menjadi tujuan pendidikan nasional. Di sini peran saya yang pertama yaitu sebagai komite pembelajaran dengan menjalankan filosofi Among Ki Hajar Dewantara, Ingaso Sang Keluarga, dan Kuburi Hidayahnya. Di sini ada beberapa implementasi yang sudah saya lakukan dan kebetulan ini bersinergi dengan visi sekolah kita, yaitu bersama tim KBK Pesantren. Guru memberi contoh datang lebih lagi menyambut siswa. Ini salah satunya. Kemudian guru langsung terjun membersihkan lingkungan. Biasanya kita lakukan pada saat setiap Jumat bersih. Jadi tidak hanya siswa saja, tetapi guru juga memberikan contoh terkait dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, guru juga menuntut murid di sini pada saat pembelajaran, pada saat kelompok ada diskusi. Jadi kita tidak melepas siswa begitu saja, Bapak Ibu. Yang berikutnya ada pembelajaran digital. Guru juga menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau sesuai kodrat alam, mungkin kita di sini dari segi bahasanya Madura ya Bapak Ibu. Apalagi sekarang sudah anak-anak itu banyak yang tidak paham dengan bahasa Madura karena di keseharian sudah biasa dengan bahasa Indonesia. Jadi mohon maaf kemarin saja Bu Hadia, karena ada kegiatan lain di bahasa daerah, waktu mengajar bahasa daerah, gurunya harus mengikuti kegiatan dinas lain, jadi kebetulan saya menggantikan. Anak-anak bingung dengan adanya teks bahasa Madura itu membacanya dan arti kosakatanya juga bingung. Karena memang di kesehariannya sudah mulai istilah itu yang kita juga mulai biasa lagi mengenalkan kembali bahwa itu patut untuk dilestarikan seperti itu ya. Di sini di pembelajaran digital yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara juga menuntut siswa sesuai dengan konteks zamannya. Jadi mereka juga bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Jadi yang saya angkat tadi di visi juga adanya menguasai iptek. Saya kenalkan pada siswa tentang ini aplikasi Canva. Jadi di situ anak-anak kebetulan ada membuat poster karena sekarang pembelajarannya berdiferensiasi. Saya mengizinkan atau memberikan pilihan kepada anak sesuai dengan minat mereka, bisa dengan menggambar, bisa juga dengan melalui aplikasi Canva. Dan kebetulan karena sudah ada pembelajaran tersebut, saya kenalkan walaupun masih melalui HP dan ke depannya nanti sudah izin kepada Ibu PLT dan Laksana PLT untuk melaksanakan dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ada kebetulan ada Chromebook ya baik. Insya Allah nanti karena kenapa saya belum menggunakan Chromebook karena kendala dengan akun belajar IT. Jadi anak-anak yang di kelas 4 itu belum memiliki akun tersebut, masih dalam pengajuan, tapi menurut operator masih belum ada balasan ya, masih diproses seperti itu. Jadi saya lakukan dengan HP karena anak sudah memiliki semua, dan ini salah satu hasilnya dari salah satu siswa saya, namanya Alma, membuat poster ini menjaga lingkungan kita. Awalnya saya juga tidak percaya
yang lain masih menggunakan gambar seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya guru juga menerapkan murid dalam pembelajaran. Jadi jika anak-anak ada yang keliru, kita mengarahkan, tidak menjalankan sesuatu sesaat seperti itu. Kemudian peran guru yang kedua di sini mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Di sini yang dilakukan berkolaborasi dengan pihak-pihak berkepentingan untuk membawa dampak positif pada murid. Salah satunya yaitu membentuk komunitas kelompok kerja guru kayak ini. Alhamdulillah kemarin sepulang dari lomba karya 1 karena diminta untuk membentuk komunitas di sekolah, akhirnya saya langsung dadakan waktu itu telepon Pak Erik. Ini harus dibentuk Pak Erik dengan susunannya siapa saja pengurusnya. Jadi Pak Erik ya cepat respon, begitu saja langsung ada pengurus dan alhamdulillah sudah berjalan 3 kali ya Bu Desi. Kebetulan ketua KKD-nya adalah Bu Desi. Jadi kita guru-guru di sini sebagai pembelajar sepanjang hayat belajar, jadi bisa sharing, bisa saling mengembangkan diri kakak ini. Walaupun di aplikasi lain mungkin dari MM, kita juga sekarang harus sering buka karena berpengaruh pada roh pendidikan dan juga melalui jaring-jaring yang lain untuk mengembangkan diri. Alhamdulillah kemarin sudah ada beberapa guru yang sudah mencapai topik di PMM seperti itu saja. Kemudian sekolah juga berkolaborasi dengan dinas kesehatan untuk mewujudkan perizinan. Kebetulan saya juga termasuk fasilitatornya dan di sini juga ketua fasilnya Bu Desi. Jadi kami selaku fasilitator saling bekerja sama dan kebetulan dapat dukungan juga dari sekolah untuk berkolaborasi dengan lembaga luar. Salah satunya yaitu dari dinas kesehatan, kemudian juga ada ini dari dengan dinas DLH dalam hal mewujudkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kita sudah diminta waktu itu Bu Desi dan Pak Erik bulat untuk melobi dinas lingkungan hidup karena kita harus berkunjung ke TPA misalnya. Tapi alhamdulillah kita berhasil ke sana dan anak-anak mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang banyak dengan mereka tahu tempat pembuangan akhir seluruh masyarakat se-kabupaten. Ternyata di sini begitu banyaknya seperti itu ya. Kemudian berikutnya yang saya lakukan untuk mewujudkan visi guru besar, melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kegiatan sekolah dan paling penting apresiatif untuk mewujudkan pelajar Pancasila di sini antara lain. Ini yang juga bersinergi dengan visi sekolah, menanamkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pembiasaan kultum. Yang ini dilakukan dari siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang dipimpin langsung oleh Ibu LT setiap hari Sabtu. Kemudian selanjutnya untuk di kelas, insya Allah di kelas lain juga sama, menanamkan sikap beriman dan bertakwa melalui kebiasaan membaca surat-surat pendek sebelum memulai pembelajaran. Nah ini juga belajar yang untuk memberikan beriman dan bertakwa. Ada kebiasaan sholat duha, kemudian juga sholat zuhur, juga dipimpin langsung oleh Bu Satuni sedikit. Nah ini kegiatan yang saya lakukan menanamkan sikap mandiri sebagai pembelajar sepanjang hayat agar berwawasan luas melalui pojok baca yang ada di kelas. Dan insya Allah juga di kelas-kelas lain juga melakukan kebiasaan melalui pojok baca literasi setiap hari Rabu. Dan alhamdulillah juga karena visi saya juga sejalan dengan visi sekolah. Di sekolah ada program rutin juga untuk menerapkan dongeng itu setiap hari Rabu. Jadi jika Rabu ini ada kebiasaan literasi di kelas, kemudian
kemudian Rabu di depannya ada mendongeng langsung di halaman sekolah di hadapan seluruh bapak ibu guru dan seluruh siswa. Jadi anak-anak benar-benar mempersiapkan diri dalam waktu 1 minggu untuk tampil mendongeng di sekolah. Kemudian yang berikutnya membangun rasa kreatif pada siswa. Jadi pada saat ada melakukan praktek, mereka bebas untuk menentukan ini pilihannya, minatnya, motif seperti apa yang mau dipilih. Kebetulan waktu itu ada membatik seperti itu. Dan yang berikutnya mewujudkan gotong royong melalui kebiasaan Jumat bersih yang tadi juga sudah ada di depan untuk teladan yang diberikan dulu. Ini anak-anak yang melakukan juga setiap hari Jumat. Kemudian menumbuhkan sikap bernalar kritis melalui praktek dan diskusi. Jadi ada pembelajaran praktek dan diskusi yang menuntut siswa untuk bisa bernalar kritis dan mereka berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka putuskan dengan diskusi seperti itu. Itulah beberapa tindakan kegiatan yang saya lakukan untuk mewujudkan visi saya. Dari beberapa kegiatan yang saya lakukan, itu refleksi diri dari saya sendiri dan keinginan untuk tidak ada nanti. Jadi dari setiap kegiatan senantiasa melakukan refleksi dan evaluasi untuk terus memperbaiki kekurangan dalam mencapai pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya pribadi sudah sangat jelas bahkan terlindungnya visi Bu Yana dengan visi sekolah sudah terpapar dengan baik. Terlebih lagi sepertinya ini sudah tidak pernah ada tanggapan. Kenapa? Karena semua dilakukan berkolaborasi. Ya, semua sudah dilakukan berkolaborasi, baik dari rekan sejawat sendiri, dukungan dari Ibu Santini selaku PLT, serta anak-anak sudah memiliki kebiasaan. Namun mungkin perlu kita sempurnakan lagi untuk visi dari Ibu Yana. Mungkin ada tambahan pemikiran dari Bapak Ibu yang lain dan kemudian mungkin menyampaikan selanjutnya tidak lanjut yang lebih bisa dikembangkan. Namun sebelumnya izinkan saya sedikit memberikan pesan dulu dari ekspresi pemaparan visi Bu Yana. Yang pertama, visi Bu Yana adalah membentuk generasi yang berkarakter. Tadi pemahaman berkarakter sudah dijelaskan dan baiklah ya, masing-masing dari sudut kata memiliki arti yang sangat luar biasa. Serta misi yang dikembangkan Bu Yana sendiri, visi yang dikembangkan Bu Yana sendiri sudah melakukan teknik bagja. Nah, ini mungkin perlu sedikit saya kuatkan Bapak Ibu rekan sejawat dari Bu Yana. Apa yang dilakukan Bu Yana dalam mengembangkan visi ini sudah sangat sistematis, yaitu melalui konsep bagja. Tentunya Bu Yana sudah berbagi ya kepada rekan-rekan bagaimana kita memanfaatkan konsep bagja ini. Setidaknya nanti visi dari Bu Yana bisa dikembangkan kepada rekan-rekan yang lain untuk membuat visi di kelasnya masing-masing. Karena minimal dengan membuat visi di kelasnya masing-masing itu adalah target kita sebagai seorang pelaku perubahan juga. Terus dari visi yang dikembangkan Bu Yana tadi juga sudah sangat luar biasa. Saya sampai memberikan poinnya juga agak bingung karena sudah terbangun komunikasi yang sangat interaktif sehingga terbentuk kolaborasi dengan terbuktinya sudah terbentuk KKBMI. Berat banget ini guru penggerak. Jadi nggak salah sekali, dia luar biasa sekali. Saya sangat apresiasi. Mungkin yang lain masih proses, TV yang lain masih proses. Di sini ternyata sudah berjalan bahkan sampai 2 kali ya ini kegiatannya. Wow, Karena alhamdulillah dukungan teman-teman sangat luar biasa. Nah, ini yang pasti. Walaupun kemarin di penindasan terakhir Iya. untuk di modul 1.4 tentang budaya positif, teman-teman rela meluangkan waktu sampai jam 4. Jadi di luar pikiran saya tanpa ada konsumsi makanan berat, hanya sekedar kue, ternyata waktunya sampai di sore. Tapi teman-teman tetap bersemangat
Insya Allah akan menjadi amal kebaikan di budaya. Karena kita sudah memiliki niat yang baik untuk melakukan perubahan demi anak didik kita. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi nanti bisa saya sampaikan bahwa guru dakwah ini sudah guru penggerak semuanya. Benar, karena sudah mampu berkolaborasi. Hanya saja mungkin apa bedanya kalau Bu Yana dapat sertifikat, panjenengan sertifikatnya dari yang kuasa. Karena lebih Bu Yana juga dua-duanya nanti. Saya dari indikator penilaian ini sudah terwujud semuanya, belum sampai di modul akhir aja semua kegiatan sudah berjalan dengan baik. Kemudian iya pastinya itu. Terus tadi Bu Yana dalam mewujudkan visinya juga sudah melaksanakan sebuah jurnal kegiatan yang kemudian mencatat beberapa dokumen yang menunjukkan adanya sikap-sikap karakter pada siswa. Mungkin nanti Bu Yana bisa memberikan pertanyaan pemantik kepada teman-teman yang sudah katakan dari jurnal kegiatan yang berisi nasional khusus ini, apakah sudah hanya di kelas Bu Yana atau sudah ada beberapa guru yang mencoba, karena dianggap karena sudah berkolaborasi kan ya. Jadi setidaknya ini sangat efisiensi untuk menilai sikap pada siswa. Karena tidak mudah Bapak Ibu ya untuk mengubah kebiasaan itu tidak mudah. Terus tadi juga mengungkapkan keberhasilan luar biasa. Tolong dokumentasi itu Bu Yana masukkan ke buku. Ini benar-benar adalah hasil nyata yang sudah menunjukkan suatu perubahan. Ada sedikit perbedaan di sekolah saya Ibu. Kalau di sini tadi mereka sudah kehilangan bahasa Maduranya ya, karena terbiasa dengan bahasa Indonesia. Kalau bisa ya kembali. Jadi murid saya ini kosakata bahasa Indonesia-nya sekali. Sedikit saya agak miris ya Bu, karena wilayahnya kan masih wilayah Kecamatan Situbondo. Saya aja kaget begitu masuk dari Pelabuhan Lima ke sana itu agak kaget. Karena anak-anak masih sangat kental sama budaya kita. Dan ini adalah PR besar ya bagi saya, terutama kepada rekan-rekan yang berat, karena kebetulan guru kami sedikit Bunda. Jadi kita baru ambil guru-guru baru, ibaratnya ya rekan-rekan yang mau berkenan membantu, hanya 3. Sehingga 3 dan itu pun juga perlu adanya suatu peningkatan dan perubahan. Nah itu, jadi ketika kita tes gini, saya memberikan rapat dan wali murid aja saya harus ada translator bahasa Madura, karena wali itu badan yang sering kali masih agak miskomunikasi ketika melakukan perubahan sekolah. Jadi ini merupakan suatu perubahan yang sudah terwujud, bahkan dari hal-hal yang saat ini menjadi nilai perhatian pemerintah, literasi digital, kemudian literasi yang sifatnya berkolaborasi dengan lintas sekolah, semuanya sudah terwujud di sekolah. Nah, untuk menambahkan kesempurnaan dari visi Bu Yana, mungkin di saat ini Bunda memberikan tambahan dan memasukkan supaya nanti tindak lanjut ini tidak hanya step di sini aja. Maksudnya setelah Bu Yana menjadi guru penggerak selesai, programnya selesai, terus akan kembali lagi dari kuliah ada motivasi dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, saya sangat bersyukur saya. Yang pertama, bersyukur dengan angka pembina yang berada di sini yang apa? Cak Madura, Kak Abelnya mencelep. Alhamdulillah, mohon maaf. Terus kedua, Bu Yana mulai tadi caranya memberikan itu semuanya, alhamdulillah sangat jelas seperti yang dikatakan Ibu ya, sangat jelas, memberikan baguslah istilahnya, apalagi bisa ini sangat mendukung yang mana di sana terdapat berakhlak mulia. Berakhlak mulia bagaimana supaya kepada anak didik, bagaimana agar anak didik berakhlak mulia, dan juga rutin mengingatkan kepada anak didik agar
berakhlak mulia. Nah, lalu di sana juga ada lalu apa manfaatnya setelah berakhlak mulia? Lalu bagaimana kesannya setelah perasaan kita ini anak didik berakhlak mulia? Alhamdulillah, saya sangat bangga sekali. Alhamdulillah, terima kasih saya. Dan kebiasaan-kebiasaan juga alhamdulillah Bunyaman selama di sini menjadi guru penggerak juga rekan-rekan guru alhamdulillah sudah membiasakan yang sangat dahsyat dan sangat baik, seperti membiasakan untuk yang mana kulit-kulitnya duduk bersama, dunia pun duduk bersama. Alhamdulillah ya, dengan tidak dengan apa yang terkait, bahkan bisa menunjukkan memberikan bahwa duduk bersama murid dengan hukum pengajian sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah mendukung. Kalau tidak masih kakak di sini semuanya duduk bersama dengan murid sehingga murid juga duduk bersama dia. Terus apa lagi? Membiasakan kebersihan. Alhamdulillah setiap hari Jumat bukan hanya muridnya, gurunya pun juga bersih. Kayak kurang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bujana. Datangnya ya alhamdulillah berbagi. Sehingga murid-murid pun juga sudah mulai banyak kita menikmati. Mulai adanya guru penggerak. Mungkin yang insyaallah ada guru penggerak lainnya yang lebih juga alhamdulillah satu bersyukur. Alhamdulillah juga yang alhamdulillah anggaplah selalu diberi pembinaan kepada Ibu Yana selaku anak buah saya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Yana juga bagaimana nanti, nah setelah masa bergerak selesai, semoga tidak sampai di situ. Ayo mudah-mudahan akan lebih meningkat lagi. Saya bisa dunia. Saya terima kasih sekali pada guru dari sini, kepada Bu Desi, ya, Bu Siti. Alhamdulillah Bu, ini atas penjelasan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Bu Desi Cikatan, Bu Siti, alhamdulillah di sini dapat Iya, semoga Allah juga dengan kegiatan ini akan meneruskan tidak lelah sehat ini. Demikianlah dari bisa ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas semuanya. Bundanya harus lebih semangat lagi. Rekan-rekan juga terus menerangkan guru bahwasannya ini juga harus lebih semangat lagi. Apalagi tadi kita doakan kemudian ada guru-guru berdoa yang lain. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin memberikan suatu masukan, pendapat atau dukungan kepada budaya yang bersih. Tentunya karena ini punya manfaat masing-masing memberikan masukan penguatan supaya visi budaya semakin sempurna. Karena bagaimanapun kesempurnaan itu tidak akan tercapai tanpa ada evaluasi dari orang lain. Ada Ibu PT, ada Ibu pengajar aktif untuk memberikan Jangan di sini ada rapat jangan. Polisi, polisi,
yang ingin beliau lakukan ide-ide beliau dalam membuat perubahan di SDN itu sangat baik, ide-idenya kreatif dan sampai sejauh ini berjalan dengan baik dan betul-betul membuat perubahan yang signifikan di SDN 1 Seperti dari kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan membawa dampak-dampak positif kepada siswa, kepada guru, dan juga kepada wali murid sendiri. Sebagai contoh kecil mungkin saya bisa berikan, yaitu dengan adanya program saya yang awalnya agak siang itu, dengan adanya program ini kami kompak bekerja sama, berkolaborasi. Alhamdulillah guru-gurunya sudah mulai tertib kembali. Demikian juga dengan siswanya, dengan adanya program tersebut yang awalnya pandemi kita tidak mengenal yang namanya hafal dengan guru si A si B, lupa dengan attitude-nya, sedikit demi sedikit sudah mulai kembali dan menjadi pembiasaan rutin setiap hari. Dan juga kepada wali murid sendiri yang awalnya langsung masuk dengan kendaraannya, dengan mulai adanya program ini yang dilakukan oleh Ibu Sendana, wali juga mulai bertanggal yaitu dengan menuntut sepeda motor, tidak menaikkan di depan bapak ibu guru, dan juga kepada bapak ibu guru sendiri yang awalnya tidak mempunyai kebiasaan itu, akhirnya kami semua menjadi terbiasa. Itu berdampak sangat positif sekali kepada kami. Perubahan-perubahan itu menjadikan kami termotivasi untuk juga ikut melaksanakan apa yang beliau rencanakan, beliau lakukan di SDN 1 Dawan. Kemudian hal lain seperti kemarin beliau mendesignasikan tentang budaya positif, yang kami tahu dari dulu bahwa kita memberikan sanksi pada siswa dengan mungkin berdiri, membersihkan kamar mandi, atau hal-hal yang negatif lainnya. Dengan adanya kemarin, beliau juga memaparkan tentang budaya positif, akhirnya kami tahu dan merubah paradigma itu, sehingga kami juga menerapkan di kelas kami masing-masing. Sehingga pemberian poin untuk anak yang nakal, anak yang tidak baik itu tidak lagi kami lakukan, tetapi kita memberikan poin reward kepada anak-anak yang sudah mau berubah, sudah mau berbuat baik, sudah mau melakukan budaya hal-hal positif, dan itu berdampak sekali Ibu kepada putra-putri kami di kelas. Jadi beliau anak-anak yang sudah melakukan hal-hal positif itu termotivasi, dan yang tidak juga ikut akhirnya, tidak seperti dulu yang tetap tidak, akhirnya mereka juga ikut yang temannya diberi poin, yang saya diberi poin, akhirnya mereka juga ikut melakukan hal-hal baik seperti itu. Itu sangat luar biasa menurut saya. Mungkin itu dari saya sebagai pemain sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari saya mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Ibu sebelumnya itu sangatlah baik untuk kemajuan untuk perkembangan siswa juga moralnya yang karena banyak moral yang besar, maka guru bisa mengontrol berkolaborasi dengan orang tua, sehingga dua siswa itu menjadi lebih baik. Dan juga pemberian sanksi atau hukuman pada siswa yang
memberitahu yang baik itu akhirnya para guru ini memberikan beban pada siswa yang sudah melakukan perubahan. Jadi itu mengaku siswa yang lain juga ikut melakukan perubahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Sabini selaku PLT, Ibu Kepala Sekolah Dewan, yang saya hormati Ibu Ulan sebagai moderator, dan juga kepada Ibu Yana selaku guru. Tanggapan saya terhadap guru penggerak sangat positif, Bu. Saya terima kasih dengan adanya guru penggerak, di mana dengan adanya guru penggerak ini kami selaku teman sejawat itu tergerak dulu. Yang semula sudah bergerak karena adanya COVID kemarin, penyakit yang lama, wabahnya lama, ya. Sekarang ada guru penggerak, jadi saya tergerak lagi untuk bergerak lagi. Alhamdulillah apa yang dikatakan oleh Bu Yana, insya Allah Bu sudah ikut bersama juga, termasuk Bu terhadap muridnya juga sudah saya laksanakan seperti yang Bu Yana laksanakan, walaupun tidak sesederhana yang Bu Yana lakukan. Namun Bu tetap mengikuti tentang adanya perubahan ini, karena yang tadi masuk dengan perubahan begitu. Alhamdulillah Bu tidak masuk. Dengan Diana juga dengan teman-teman yang lain berusaha untuk mengikuti perubahan ini. Alhamdulillah siswa kami khususnya S1 dengan adanya praktek yang saya lakukan seperti Diana, anak kami siswa kelas 1 sudah berani tampil menyampaikan hasil bacanya di kelas itu di panggung. Saya juga kaget waktu itu dulu anaknya saya sudah berani. Iya, kok sudah berani kelas 1 nih. Padahal waktu itu kami cuma anak-anak, ayo baca di kelasnya. Nanti yang sudah baca, kamu lakukan dulu Siti ya apa yang kamu baca. Saya cuma minta satu kalimat waktu dulu, hanya isi yang kamu baca itu apa? Yang terekam dalam kamu apa? Kita jadi disampaikan. Itu kalau satu kalimat, 2 kalimat saya kasih ujian untuk anak ya, mereka yang kegiatan saya yang lagi gitu. Kemarin ada literasi ditunjukkan di panggung, disaksikan oleh banyak siswa. Loh, kenapa saya tidak berani? Saya nggak ikut oleh iya, alhamdulillah atau kok mampu gitu. Walaupun kalimatnya masih belum pas dengan baik, tapi kan alhamdulillah sudah menunjukkan keberanian, berani tampil dan berani mengusung anak. Itu dampak dari guru penggerak yang dibawa oleh Bu Yana. Saya rasa dari Bu Siti cukup sekian. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan pesan saya Bu Yana tetap bergerak terus dan tularkan kepada kami. Karena kami yang tua ini nggak termasuk dari guru penggerak, sudah di ya Pak Idris ya. Jadi saya hanya melihat, menonton Bu Yana, meniru. Begitu dari Bu Siti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambahkan saja dari pembahasan budaya positif kemarin, kita akui untuk menumbuhkan motivasi itu bersejarah. Jadi kalau awalnya ada yang cuma dari disampaikan teman-teman, sekarang
Iya, belum sudah dilaksanakan ya, sudah luar biasa. Karena kemarin memang pembahasan budaya musik untuk menerapkan inovasi diawali dengan membuat masyarakat. Dari situ nanti ada kajian seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk seluruh kegiatan yang sangat luar biasa sekali, terutama tentang budaya musik. Ini merupakan mungkin ya Bapak Ibu bagian dari evaluasi kita bersama. Saya pun ketika masih jadi guru mungkin ada atau memberikan hukuman-hukuman yang dianggap tidak relevan dengan kesalahan siswa. Contoh ketika anak terlambat, kita menghukumnya dengan menyapu. Padahal kan tidak relevan ya Bu. Tapi waktu kita berpikirnya bagaimana anak itu memiliki rasa disiplin, dan tanggung jawab. Ternyata ketika kita sudah memahami betul konsep arti maka akan belajar dari Hajar Imam selama ini ada yang harus kita evaluasi, terutama berkenaan dengan punishment dan reward. Selama ini kita memberikan apresiasi kepada anak mungkin bisa berupa piala atau apa dengan nyatakan bentuk motivasi, tetapi rupanya hal itu harus kita lakukan dengan penuh hati-hati karena dikhawatirkan itu tidak akan menjadi suatu kebiasaan atau tidak memiliki efek jangka panjang. Jadi anak itu akan mau berubah, akan mau berbuat baik, akan mau berprestasi ketika ada sebuah hadiah, ada reward. Nah, itu yang harus kita ubah. Terima kasih Bu Yana, memang pada waktu di forum kolaborasi itu juga menyampaikan tentang PIN ya, insya Allah tentang PIN. Beliau sudah menggambarkan bagaimana PIN itu bentuk satu penghargaan kepada siswa-siswa yang sudah melaksanakan budaya baik. Nah, termasuk ini lagi budaya dengan berubah. Ketika kita menegur siswa, mungkin Bu Yana kemarin di destinasi juga menyampaikan tentang restitusi ya. Ya, restitusi itu adalah sangat perlu sekali. Dan inilah yang menjadi evaluasi saya bahwasanya saya dulu yang mungkin yang harus kembali ke jalan yang untuk ada kesempatan. Jadi kita kembali ke jalan yang benar, bagaimana kita harus benar-benar menjadi seorang pendidik yang sebenarnya. Karena pada dasarnya kita ini berperan menjadi pemimpin. Ya, menuntut dan akan bakat alam hebat alam yang sudah dimiliki. Mari kita ketika anak-anak tidak mau mendengarkan, sudah tidak mau dia dulu tidak mau masuk kelas. Kita berharap anak-anak akan merasa takut. Nah, tapi kita lupa mungkin di antara anak kita ada yang takut akhirnya diam, tapi ada juga yang cuek bebek. Oh, setelah aku malah tahu nggak ada guru. Nah, otomatis kita tidak akan mengubah perilaku. Tapi dengan institusi kita pendekatan, kenapa sih mau dia lagi ada apa? Itu insya Allah akan bisa kembali emosional mereka, mengingat mereka seperti masih belajar yang diinginkan oleh siswa. Terima kasih banyak Bu Yana, Bu yang luar biasa, karena dia tergolong dari Sri Kandi Bu. Bimbingan saya kan cewek semua, jadi itu adalah Sri Kandi yang benar-benar sudah menggerakkan. Terlebih lagi di SD Jawa ini sudah mungkin aku mungkin terlibat ini aja ya administrasi ya, seperti BLT nggak boleh ikut ke sekolah penggerak, karena masih BLT. Padahal di sekolahnya ini sebenarnya sudah sekolah penggerak. Ini sudah layak untuk disebut sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti akan menjadi sekolah. Terima kasih banyak Bunda Sasuni atas dukungannya. Walaupun posisi Bunda saya paham itu bagaimana seorang PLT tidak memiliki kekuasaan, tetapi Bunda dengan sepenuh hati memberikan dukungan, bimbingan kepada rekan-rekan di sini semua, kepada Bu Yana hingga bisa mencapai. Terima kasih. Dan untuk pembahasan kita mengenai visi dari Bu Yana, saya rasa dari masukan Ibu PLT dan dari rekan-rekan sudah sangat sempurna. Terima kasih Bu Yana. Namun mungkin nanti perlu ada pengembangan tindak lanjut seperti yang disampaikan bahwasanya jangan setelah program ini selesai ini dianggap menjadi
kegiatan yang selesai. Oke, baik, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk membantu sebagai moderator dari Ibu Yana. Namun sebelum saya tutup dari kegiatan ini Bapak ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah kecil untuk visi dari Ibu Yana, yang mana visi yang dibatalkan oleh CGB dari tanggapan seluruh audien bahwasanya sudah sangat sesuai dengan visi sekolah. Seperti itu Ibu ya. Misi atau pengimplementasian dari TGP benar-benar sudah dapat menggerakkan dan membuat program penggerakan menjadi praktik baik yang nantinya ke depan akan menjadi suatu program yang dapat membiasakan peserta didik. Kolaborasi yang berjalan di Sekolah Kerja Negeri 1 Bawat sudah merupakan satu bentuk komunitas yang sejati. Terlebih lagi sudah ada kegiatan lagi. Kalau nanti kegiatan ini kalau bisa dimasukkan ke pengulangan. Nah, baik dokumentasinya disiapkan. Itu dulu yang mungkin bisa saya simpulkan dari visi pemaparan dari Bu Yana. Terima kasih sekali lagi kepada kita keberkahan yang apresiasi luar biasa. Yang saya punya saya dalam dari praktek atau visi berproses sebagai moderator menyampaikan terima kasih kepada Bunda, kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya, dan tentunya saya masih punya banyak kekurangan, mohon dimaafkan, dan nantinya kita tetap menjadi kolaborasi yang baik. Tapi Bunda menyampaikan di awal sebagai bentuk silaturahmi ya Bunda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada Komisi untuk mendukung kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara pendampingan Budi Budaya pada pagi hari ini. Semoga apa yang dari tadi sudah dibawakan oleh pengajar praktik dan juga CGB kita Ibu Budaya membawa manfaat dan membuat kita terus semangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Terima kasih untuk hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum